Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna nabiyah, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda, siapa kanjeng Nabi, man malakah zarahimin mahramin fahuwa hurrun. Man malakah, barang siapa memiliki zarahimin, kepada orang yang punya hubungan famili. Barang siapa yang memiliki orang yang punya hubungan famili, mahramin, yang mahram, fahuwa, maka adapun zarahimin mahramin, hurun, adalah merdeka. Rawahu Ahmadu wal arba'atu, meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Ahmad dan al-arba'ah. Warajjaha jam'un, dan mengunggulkan siapa segolongan ulama, minal hufadhi, dari kalangan para hafiz, orang-orang yang begitu banyak hafal hadis, annahu, bahwa sesungguhnya hadis tersebut mauqufun, adalah hadis mauquf, yakni bukan hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi. Barang siapa memiliki zarahimin, bacanya rahim, ya, ra, ha, mim, ra-nya fathah, ha-nya kasrah, rahim, silatur rahim. Tapi jangan ha-nya dipanjangkan, bukan silatur rahim, tapi silatur rahim. Rahim itu artinya famili atau kerabat. Barang siapa memiliki kerabatnya sendiri yang mahram, karena kerabat itu belum tentu mahram, mahram belum tentu kerabat. Ada kerabat tapi bukan mahram, seperti sepupu, bukan kerabat tapi bukan mahram. Ada mahram tapi bukan kerabat, seperti mertua, mahram kan, tapi bukan kerabat. Barang siapa memiliki budak, misalnya seseorang beli budak, contoh, kepada orang lain, kebetulan budak yang dibeli itu adalah masih kerabatnya sendiri dan punya hubungan mahram, maka begitu budak itu dibeli, langsung jadi merdeka. Apalagi ayahnya, apalagi ibunya, langsung jadi merdeka. Merdeka otomatis. Wa an Imran bin Husainin, dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki, a'taqa sittata mamalika, ialah memerdekakan 6 mamalik. Mamalik, ya, jamak dari mamluk. Mamlukun, mamlukani, mamalik. Maf'ulun, maf'ulani, mafa'il. Mamluk artinya sesuatu yang dimiliki, ya, budak. Memerdekakan 6 mamalik, lahu, miliknya rajul. Bahwa ada seorang laki-laki memerdekakan budak miliknya berjumlah 6 orang.
Inda mautihi, ketika matinya rajul, ketika mau mati, menjelang mati, menjelang kematiannya rajul. Lam yakun lahu malun wairuhu, tidak ada lahu ialah bagi rajul malun adapun harta, wairuhum selain 6 mamalik itu. Laki-laki yang memerdekakan 6 budaknya itu tidak punya harta lain kecuali 6 budak itu. Sementara dia memerdekakan 6 budak tersebut menjelang kematiannya. Pada abihim, maka memanggil bihim dengan 6 mamalik Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 6 budak tersebut disuruh panggil oleh Rasulullah. Fajaza'ahum salasan, maka membagi Nabi kepada mereka menjadi 3 bagian. Jadi 3 bagian, 6 berarti 2-2 ya. 2. Summa aqra'a bainahum, kemudian mengundi siapa Nabi bainahum di antara mereka. Fa'ataqnaini, maka Nabi memerdekakan 2 dari yang 6. Wa arabtu arba'atan, dan tetap membudakkan kepada yang 4. 2 dari 6 itu sepertiga. Wa qala lahu, dan bersabda siapa Nabi lahu kepada rajulan, bersabda qaulan sadidan, dengan sabda yang keras, agak keras Nabi kepada rajul itu. Rawahu Muslim. Pemberian menjelang kematian. Demikian pula memerdekakan budak itu sama dengan wasiat. Kita tahu bahwa wasiat itu tak boleh lebih dari 1/3. Orang berwasiat hartanya jumlah keseluruhannya 15 juta setelah ditotal. Kalau dia mau berwasiat sebagian daripada hartanya, tak boleh lebih dari 5 juta. Tabarruk, sedekah, pemberian yang dilakukan di saat-saat mau meninggal, hukumnya sama dengan wasiat, tak boleh lebih dari 1/3. Ketika sudah mau nazar, dia mengatakan harta saya yang itu dikasihkan siapa, itu tak boleh lebih dari 1/3. Lebihnya dari 1/3 tak jadi. Yang diceritakan dalam hadis ini, seorang laki-laki tidak punya harta lain kecuali 6 budak. 6 budak itu dimerdekakan semua menjelang kematiannya. Oleh karena itu diputuskan oleh Nabi, yang merdeka di antara 6 itu hanya 2, berarti 1/3. Sementara yang 4, 2/3-nya tetap budak. Wa an Safinah radhiyallahu anhu, dan dari Safinah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Safinah, kuntu mamlukan li Ummi Salamah. Ada aku, katanya Safinah, namanya orang laki-laki ini Safinah, adalah menjadi budak milik bagi Ummu Salamah, adalah budak yang dimiliki Ummu Salamah. Ummu Salamah salah seorang istri Nabi. Faqalat, maka pada suatu saat
Berkata Ummu Salamah kepadaku, katanya Safinah, a'tikuka wa astaritu alaika, aku memerdekakan kamu dan aku membuat syarat alaika atas kamu. Syaratnya antahduma Rasulullah, engkau menghajam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ista selama hidupmu. Engkau merdekakan dengan syarat engkau berkhidam kepada Rasulullah selama hidupmu. Enak ini Safinah ini. Ini artinya bahwa kemerdekaan bisa dikaitkan dengan suatu syarat. Kamu merdeka dengan syarat. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wan Nasa'i dan An-Nasa'i, wal Hakim dan Al-Hakim. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata siapa Ibnu Umar, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasabi la yuba'u wa la yuhabu. Al-wala'u, adapun wala, luhmatun adalah luhmah, yakni qarabah, adalah kerabat. Kaluhmatin nasabi, sama seperti kerabat karena nasab. La yuba'u, tak boleh dijual apa wala, wala yuhabu, dan tidak boleh dihibahkan apa wala itu. Wala ini ada hubungannya dengan kemerdekaan Buddha. Kita kenal dengan sababul irsi, penyebab adanya kewarisan. Apa yang menjadi penyebab adanya hubungan waris antara satu orang dengan orang yang lain? Pertama, penyebabnya adalah al-qarabah, kekerabatan, bapak, anak, ponaan, itu kan, saudara, mbah, cucu, itu kan kerabat. Penyebab lain adalah az-zawjiyah, hubungan suami istri. Kenapa sih dapat warisan dari si B yang mati? Ya karena itu suaminya atau istrinya. Sebabnya lagi al-wala, kemerdekaan. Kalau si A memerdekakan si B, si A memerdekakan si B. Kalau si B itu nanti mati, kalau si B itu, kalau si A memerdekakan budak, kalau si A memerdekakan si B, maka si A itu memiliki wala. Maka si A yang memerdekakan itu memiliki wala. Kalau nanti si B itu meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang lain, maka yang menjadi ahli warisnya adalah si A itu, orang yang dulu memerdekakan dengan sebab walaknya. Di sini dikatakan bahwa wala itu adalah kerabat, sama dengan kerabat sebab nasab. Ia tak boleh dijual, tak boleh dihibahkan. Jual hak. Rawahu as-Syafi'i, meriwayatkan kepada hadis siapa as-Syafi'i. Wa sahahu Ibnu Hibban, dan mensahihkan kepada hadis siapa Ibnu Hibban. Wal Hakim dan Al-Hakim. Wa asluhu fi sahihaini bighairi hadzal. Adapun asalnya hadis tersebut berada di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
Biwairi hadzal lafzi dengan selain lafaz ini. Redaksinya tak sama dengan ini. Babu bai'il mudabbari wal mukatabi wa ummil walad. Ini adalah bab membahas tentang menjual budak mudabbar, budak mukatab, dan budak ummu walad. Budak mudabbar itu adalah budak yang kemerdekaannya oleh tuannya digantungkan dengan kematian tuannya. Misalnya tuannya mengatakan, sayyidnya mengatakan, kalau aku nanti mati kamu merdeka. Budak itu selama tuannya belum mati menjadi budak mudabbar. Budak mukatab adalah budak yang telah melakukan akad kitabah dengan sayyidnya. Kesepakatan antara sayyid dan budaknya bahwa kamu merdeka, katanya sayyid kepada budaknya, dengan ketentuan kamu harus membayar kepadaku 10 juta, dicicil 2 kali atau lebih 2 kali. Memang harus dicicil. Dengan akad begitu, budak tersebut jadi budak mukatab. Kalau seseorang memiliki budak perempuan, kemudian dan budak perempuan itu dipakai, ya, dipakai, artinya dikumpuli. Kemudian dengan itu budak perempuan itu punya anak, budak tersebut namanya budak ummu walad. Istilah lain budak mustawladah. Pertanyaannya, bolehkah budak mudabbar itu dijual? Bolehkah budak mukatab dijual? Bolehkah budak ummu walad dijual? Budak ummu walad itu akan menjadi merdeka bila mana sayyidnya meninggal. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki, minal ansari, dari kalangan sahabat Ansar, a'taqa ghulaman lahu, memerdekakan budak miliknya, antuburin, yakni setelah kematian dirinya. Misalnya mengatakan, kalau nanti aku mati, kamu merdeka. Antuburin, dubur ini kan belakang, ya. Yang dimaksud duburul hayat, setelah kehidupan, di belakangnya kehidupan. Bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansar memerdekakan budak miliknya setelah kematiannya. Walam yakun lahu malun wairuhu, sementara tidak ada ialah bagi rajulan adapun harta selain gulam itu. Budak yang dimudabbarkan itu budak satu-satunya. Ini budak mudabbar. Fabalagha dzalika, maka sampai apa hal itu, sampai an-nabiyah kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, man yastarihi minni, maka berkata siapa rajulan, man yastarihi minni, siapakah yang mau membeli kepada budak ini daripadaku. Fastarahu, lalu membeli kepada budak Nu'aim bin Abdullah, siapa Nu'aim bin Abdullah, bisamani dirhamin, dengan 700 dirham.
Hadis ini menunjukkan bahwa budak mudabbar bisa dijual. Budak yang sudah dinyatakan oleh sayyidnya, kalau nanti aku mati kamu merdeka, jadi mudabbar, tapi masih bisa dijual. Kalau sudah dijual ya batal kemudabbarannya. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdin lil Bukhari, dan di dalam sebuah redaksi kepunyaan Imam Al-Bukhari bunyinya fahtaja, maka lalu butuh siapa laki-laki yang memerdekakan itu. Setelah dimudabbarkan budaknya, ia punya kebutuhan. Akhirnya budak yang dimudabbarkan dijual. Wa fi riwayatin Nasa'i, dan di dalam riwayat An-Nasa'i, wa kana alaihi dainun, dan ada ialah atas laki-laki yang memerdekakan dainun, adapun hutang, dia punya hutang, sementara harta satu-satunya berupa budak sudah dimudabbarkan. Faba'ahu, maka menjual siapa rajul mu'tik, laki-laki yang memerdekakan, menjualhu akan budak yang dimudabbarkan, yakni gulam, bisamani ati dirhamin, dengan 800 dirham. Fa'atahu, maka memberikan siapa orang yang membeli hu kepada rajulan, waqalah, dan dia mengatakan ikdi zainaka, waqalah, dan bersabda, waqala, dan berkata siapa orang yang membeli, ikdi zainaka, bayarlah hutang. Wa an Amr bin Shu'aib, dan dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari ayahnya Amr, an jaddihi, dari kakeknya Amr, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalah, bersabda siapa Nabi, al-mukatabu abdun, ma baqiya alaihi min mukatabatihi dirham. Min mukatabatihi atau min kitabatihi. Al-mukatabu, adapun budak mukatab, abdun adalah budak, ma baqiya, selagi tersisa, alaihi, atas mukatab, min mukatabatihi atau min kitabatihi, dari tanggungan kemukatabannya, tersisa dirhamun, apa satu dirham. Budak mukatab itu tetap merupakan budak, tetap berstatus sebagai budak sepanjang tanggungannya belum dilunasi, walaupun hanya tinggal satu dirham. Akan tetapi ada kewajiban dari pihak sayyid untuk mengurangi apa yang sudah jadi kesepakatan. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkan kepada hadis siapa Imam Abu Daud, bi isnadin hasanin, dengan isnad yang hasan. Wa asluhu, adapun asalnya hadis, inda Ahmad, ialah terdapat pada Imam Ahmad, wa salasati, dan salasah, wa sahhahu al-Hakim, dan mensahihkan kepada hadis siapa al-Hakim. Wa an Ummi Salamah, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa Ummu Salamah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza kana li ihdakunna mukatabun wa kana indahu ma yu'addi faltahtajib min. Idza kana li ihdakunna bila mana ada, li ihdakunna ialah bagi salah satu dari kalian, ini ketopnya kepada istri-istri Nabi. Bila mana ada ialah bagi salah satu daripada kalian mukatabun, adapun budak mukatab. Kalau salah seorang daripadamu punya budak mukatab, wa kana dan ada indahu ialah pada mukatab, ma adapun sesuatu, yu'addi yang membayar, yang menunaikan siapa mukatab, faltahtajib maka hendaklah berhijab siapa ihdakunna minhu daripada mukatab itu. Barang siapa di antara kalian, wahai kaum perempuan, memiliki budak mukatab yang misalnya sekarang belum lunas, kalau budak mukatab itu memiliki uang, yang dengan uang itu dia bisa melunasi tanggungannya kepada sayyidnya, maka wajiblah kalian perempuan yang punya budak mukatab itu setelah itu harus berhijab, sudah jadi merdeka. Jadi merdeka, memang auratnya budak dan auratnya orang merdeka kan tak sama. Harus berhijab kalian yang punya budak mukatab dan kemudian lunas tanggungannya. Rawahu Ahmaduh meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Ahmad, wal arba'atu dan al-arba'ah, wa sahahu at-Tirmidzi dan mensahihkan kepada hadis siapa at-Tirmidzi. Wa 'an Ibnu Abbas wallahu a'lam al-Fatihah.